Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik remaja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tiada hentinya untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu agama kita. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan kita nanti sama-sama mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Seperti biasa di Jumat Subuh ini ada kajian yang akan mengupas tentang tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Furqan Hasbi dari Abata, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini saya tidak lupa juga kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang dalam situasi krisis peperangan. Mudah-mudahan saudara kita di sana dikuatkan imannya, diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan mendapatkan kemenangan, kemerdekaan kembali di tanah Palestina. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendoakan dan kontribusi dalam krisis Palestina. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada beliau Bapak Haji Furqan Hasbi, waktu dan tempat kami persilakan. Namun sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini berjumpa kembali. Mudah-mudahan yang hadir semuanya tetap sehat walafiat, tetap semangat, dan akhirnya bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam. Terakhir kita baca kitab Tafsir Al-Marawi sampai halaman berapa ini? 21. Jadi pelan-pelan kita membacanya, sekalipun surat Al-Fatihah yang harian kita baca, ternyata untuk membaca tafsirnya butuh beberapa kali pertemuan, dan kita baru sampai ihdinas siratal mustaqim
Kemudian kita akan melanjutkan halaman berikutnya ya, yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim, halaman 21 sampai mana Pak? Mulai dari iya. Oh iya, baik. Berarti 21 dari ini ya, dari hidayah-hidayah tadi ya. Hidayah-hidayah inilah yang disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya. Ini sudah dibaca ya. Baik. Dan ada lagi suatu macam hidayah, yaitu yang disebut ma'unah dan taufik. Sebelum masuk berarti kita mengulang sedikit, yaitu menurut analisa di sini dari halaman 19 bahwa hidayah Allah itu ada beberapa macam. Nah, dalam hal ini ditulis 4. Yang pertama hidayah ilham, yang kedua hidayah indra, yang ketiga hidayah akal, dan yang keempat hidayah agama dan syarak atau syariat. Lalu pada halaman 21 ditambahkan lagi ada hidayah ma'unah, ini yang kelima, dan taufik dari Allah. Jadi kalau secara bahasa, ma'unah itu pertolongan, taufik itu persetujuan atau ridho, rela dari Allah Ta'ala untuk mengikuti kebenaran. Jadi artinya orang mendapatkan hidayah, dan itu datang dari Allah berupa ma'unah, pertolongan, dan taufik, jadi keridhoan. Kemudian penjelasannya, jalan inilah yang diperintahkan Allah kepada kita agar kita memintanya kepada Allah, seperti dalam firman-Nya Quran surat 1 ayat 6, artinya pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ya, ini mestinya Quran ya, surat 1 itu maksudnya Al-Fatihah, ayat 6 maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jarang orang merujuk Quran surat 1, itu jarang. Jadi seringnya surat Al-Fatihah, jarang sekali digunakan Quran surat 1 karena saking populernya Al-Fatihah. Maksud tadi pimpinlah ihdina ya, as-siratal mustaqim, ialah tunjukilah kami ke jalan yang lurus dengan disertai pertolongan gaib dari sisimu yang dapat memelihara kami dari kekeliruan dan kesesatan. Jadi ketika kita memohon hidayah, ihdina, berilah petunjuk, ini harus ada iringan rasa ma'unah, yaitu minta pertolongan datang secara gaib dari Allah Ta'ala ya, yang tidak mudah ya, untuk mendapatkan kecuali karena taufik tadi, mendapat ridho Allah Ta'ala. Kemudian hidayah dengan arti petunjuk yang disertai ma'unah atau pertolongan dan taufik dari Allah saja, dan tidak seorang pun dari hambanya yang diberi kuasa untuk beri hidayah semacam ini kepada orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak kuasa memberikannya. Jadi kalau kita ingat sejarah bagaimana seorang Abu Thalib yang menjadi pendukung secara lahir dan batin dalam
dakwah perjuangan Rasulullah SAW itu pada akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah Islam. Padahal Nabi berdoa, memohon, meminta kepada Allah untuk memberi hidayah kepada Abu Thalib. Tapi Allah tidak memberi makmunah, Allah tidak memberi taufik. Nah, ini yang rahasia. Sekelas Nabi pun tidak bisa memberi petunjuk, tidak bisa mampu memberi hidayah. Maka kita pun tidak boleh itu Islam, masuk Islam karena saya, itu juga tidak boleh. Jadi, walaupun nyatanya dia menjadi Islam karena mungkin masukan-masukan dari kita, ya, tapi kemudian klik orang itu masuk Islam bukan karena kita. Jangan sampai kita sombong, ya, seseorang masuk Islam karena kita, dia menjadi baik karena kita. Nah, ini adalah disebut hidayah ma'unah, yang tidak seorang pun diberi kuasa oleh Allah, sekalipun Nabi dan Nabi manapun, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidayah khusus hanya Allah yang memberi. Kemudian ini saya hanya menulis Quran surat 28 ayat 56 dan surat 2 ayat 272. Ini harus kita cek ayat-ayatnya ini. Jadi butuh waktu proses untuk mengecek, karena tidak disebut lafalnya, tidak disebut redaksinya. Jadi hanya menyebut angka, ya, nomor suratnya, yaitu surat yang ke-28, ya. Jadi perlu mengecek dulu ayat surat 28 itu surat Al-Qasas, ya. Kemudian ayatnya 56, ya. Ya, itu kita bisa mendapati redaksi ayatnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau, hai Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, ya. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, ini kan berat juga. Artinya contoh tadi, Nabi Muhammad SAW sangat berharap dan sangat bahagia andaikan Abu Thalib masuk Islam. Dan ini lebih menjadikan Nabi sangat cinta. Dan secara manusiawi bahwa ini paman, ya, secara nasab sangat dekat, dan secara fakta benar-benar membantu perjuangan dakwahnya. Yang ketika Nabi Muhammad dimusuhi oleh berbagai kalangan, Abu Thalib membentengi, membela, rela berkorban demi keponakannya itu. Tapi nyatanya Abu Thalib gak masuk Islam. Nah, ini untuk mempertegas bahwa sekelas Nabi yang menghendaki, ya, bukan menghendaki, yang mencintainya itu pun tidak bisa mengislamkan. Dan ini tegas tadi dalam surat Al-Qasas, ya. Mungkin bagi yang punya catatan atau punya pulpen bisa mencatat surat Al-Qasas ini, ya. Jadi ayat 56 dengan tegas bahwa innaka la tahdi. Jadi Allah menyatakan sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk. Nabi Muhammad pun tidak bisa memberi petunjuk, ya.
Bahkan pada orang yang man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Itu dengan tegas Allah menyatakan tidak mungkin. Lalu Allah menjelaskan siapa yang dapat petunjuk. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi di sini kehendak Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi Allah yang menetapkan siapa-siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya, tapi ini juga jangan membuat kita malas berdakwah. Alah, buat apa kita ngajak orang? Toh bukan kita yang membuat dia baik, membuat dia menjadi orang yang taat. Lalu sudah terserah Allah lah, itu juga nggak boleh. Jadi tetap upaya usaha mengajak orang lain. Ya, ud'u ila sabili rabbik. Ya, ajaklah orang-orang itu menuju jalan Tuhanmu. Tentunya dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, yang bijak, dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi seandainya kemudian kita sudah mengajak dengan cara yang baik, nasihat yang baik, tidak menerimanya, kita nggak usah emosi gitu maksudnya. Dasar otaknya hilang gitu. Sudah diberi penjelasan yang rasional juga nggak mau menerima. Ini malah kita yang emosi sendiri, nggak benar juga. Sudah alainal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan masalah dia menjadi baik atau tidak baik. Itu tidak kewajiban kita, bukan kewajiban kita. Nabi Muhammad pun nggak mau. Termasuk pada anak keluarga kita. Jadi sekelas Nabi Nuh alaihissalam pun tidak bisa memberi petunjuk kepada putranya, tidak bisa memberi petunjuk kepada istrinya. Nabi Nuh, Nabi Lot itu juga gak mampu menjadikan istrinya taat. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran. Tapi sebaliknya, sekelas Fir'aun yang jahat, yang zalim, itu istrinya masuk Islam, istrinya mendapat hidayah. Kan aneh itu. Ini juga tidak serta-merta penjahat lalu istrinya juga ikut jahat. Jadi kita juga jangan suudzon. Kalau suaminya zalim, jahat, pengkhianat, ya podo anak istrinya. Oh, jangan begitu. Belum tentu. Bisa jadi suaminya jahat, istrinya taat. Nah, ini contoh dalam Al-Quran komplit sekali. Maka kita tidak boleh mudah suudzon kepada orang lain. Jadi lihat faktanya saja. Walaupun ya di tengah keluarga yang buruk, yang jahat, tapi ternyata muncul di situ seseorang yang baik, itu bisa terjadi. Itulah ma'unah dari Allah. Itulah taufik dari Allah. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami bersama, sehingga tidak mudah suudzon kepada orang lain. Dan kita juga jangan emosi ketika pihak-pihak lain tidak mengikuti jalan kebenaran. Karena tadi hidayah adalah datangnya dari Allah, yang disebut tadi apa? Hidayah, ma'unah, dan taufik. Ini menjadi catatan penting buat kita, sehingga kita dalam berdakwah dengan tenang, dengan sabar, ya, tapi tetap semangat dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian ada juga tadi surat yang kedua, tentunya surat Al-Baqarah yang pada ayat 272 ya, 272 itu
disebutkan laisa 'alaika hudahum. Ini juga semakna, bukanlah kewajibanmu hai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Nabi Muhammad saja dinyatakan oleh Allah tidak wajib menjadikan orang Islam, menjadikan orang masuk Islam. Tidak ada kewajiban Nabi Muhammad membuat orang lain mendapat hidayah. Kenapa? Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ini juga catatan penting bahwa Nabi Muhammad SAW saja dengan tegas Allah menyatakan laisa 'alaika hudahum. Jadi bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Jadi tugas kita nyampaikan sajalah. Ya. Jadi dan kita ketika baik itu juga jangan merasa diri kita ini orang pilihan, tapi ini memang maunah dari Allah. Ya. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Sudahlah, kita jalani dan kita syukuri. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang mendapat maunah dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah, sehingga menjadi orang yang mau beribadah dengan maksimal, dengan rajin hadir kuliah subuh. Ini juga maunah. Mungkin orang-orang yang di sekitar kita, walaupun dengar, walaupun tahu, belum tentu mau. Jadi ketika kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini dengan ringan, ini kita syukuri. Ini maunah dan taufik dari Allah Ta'ala. Dan kita gak usah emosi kepada mereka-mereka yang tidak datang. Ya, kita tetap memberitahu, kita tetap mengajak. Yuk, kalau hari Jumat subuh ada kajian tafsir, barangkali longgar, barangkali berminat untuk rawuh, untuk hadir. Dan kalau dia datang atas informasi kita juga jangan, wah itu karena saya kok. Enggak boleh juga. Itu karena maunah dan taufik dari Allah. Sebaliknya, sudah kita kasih tahu berulang-ulang enggak mau datang. Oh, memang hidayah hanya dari Allah. Nah, ini biar kita juga netral. Tapi tugas menyampaikan tetap. Masalah hasil Allah yang menetapkan. Saya kira semuanya sudah paham, sudah tahu, dan didukung oleh dalil-dalil dari surat lain yang selain Al-Fatihah yang sudah kita baca. Dalam Al-Quran tetap Al-Fatihah mengatakan ihdina, berilah petunjuk kepada kami. Padahal kita sudah Islam, kita sudah menyatakan la ilaha illallah, kita sudah bertauhid, kita sudah menyatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Masih wajib baca dalam sholat ihdinas siratal mustaqim, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ini karena sewaktu-waktu bisa lengah, sewaktu-waktu bisa datang godaan setan yang kita siratal mustaqim tiba-tiba keluar dari rel kebenaran. Ngeri sekali, sehingga terjadi su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, biar semangat minum dulu. Ya, monggo silakan. Kelihatannya sudah mulai redup mripatnya ini. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terbitnya jam berapa sekarang? Jam 5. Tolong jam 5:05. Berarti kita jam 5:15 sudah waktunya sholat suruh ya. Mau sampai jam berapa ini? Sampai suruh ya. Baik ya, kira-kira ya kira baru jam 5 kurang. Baik, jadi kembali lagi biar
kita ini tetap satu sisi semangat berdakwah, tapi sisi yang lain tetap netral, jadi tidak ada rasa emosi, ya, kemudian terlalu harapan yang berlebihan kepada orang lain untuk mengikuti jalan kebenaran. Jadi kita tetap mendoakan orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk. Jadi tidak pesimis. Mungkin enggak kita mendoakan Benyamin Netanyahu masuk Islam loh. Sekarang dia zalim, kejam, membantai umat Islam di jalur Gaza, ya, banyak korban, 10.000 orang, sudah lebih, ya. Lalu kita berdoa, ya Allah, berilah petunjuk Benyamin Netanyahu sehingga dia menjadi Muslim sejati dan menghentikan konflik perang ini semuanya, bahkan menjadikan Israel negara Islam menumpamanya itu. Kira-kira jenengan pernah berpikir doa seperti itu enggak sih? Kayaknya yoga ya. Jadi sudah pesimis duluan, apa yang mungkin gitu kan. Tapi kan boleh saja, ya. Ya contoh Nabi Musa alaihissalam ditugasi Allah untuk berdakwah kepada Raja Firaun. Walaupun secara logika nggak mungkin berubah, ya, tapi tetap menyampaikan, dan akhirnya nggak ada hasil. Tidak menjadi Firaun lalu beriman, tidak, tapi tetap menyampaikan. Wah, ini kan tugas berat. Firaun dinyatakan orang dolim, kejam, ya, kafir, tapi tetap saja Allah memberi tugas kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa sempat yang merinding. Waduh, ini mana bisa ya kita mengajak Firaun untuk mengikuti ajaran Islam, ajaran Nabi Musa yang memberikan wahyu kepadanya. Ini secara logika, secara perhitungan, secara fakta nggak mungkin, tapi tetap mengajak. Nah ini yang menjadi yang perlu kita ambil pelajaran. Mungkin nggak kita mengajak orang-orang yang dianggap zalim di negeri ini, dianggap mereka yang melakukan keburukan, kejahatan, kita ajak, kita dakwai agar menjadi orang-orang yang adil, yang menegakkan kebenaran, gitu. Jadi kita tetap melakukan itu. Jadi jangan kemudian pesimis, suudzon, ya, bahkan mungkin membencinya. Nah ini yang agak berat kita menerapkan. Jadi kalau sudah tahu nilai-nilai keburukan seseorang, itu malah kita menambah keburukannya gitu loh. Jadi tidak kemudian berubah pikiran, ya Allah, sejahat dia, andaikan engkau beri hidayah, itu hasilnya akan lebih baik untuk negeri ini, umpamanya. Jadi orang-orang yang bagi kita itu buruk, orang-orang yang bagi mereka jahat, orang-orang yang bagi mereka itu, bagi kita itu zalim, kita harapkan mereka berubah, berhidayah. Ini kan harapan kita, seperti harapan Nabi Musa alaihissalam kepada Raja Firaun. Gak usah berpikir walhasil juga gak ada perubahan, gak apa-apa. Allah yang menetapkan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berharap ayahnya masuk Islam, mendapatkan petunjuk dari Allah. Walhasil sampai akhir hayat tetap musyrik. Sampai kemudian Allah memutuskan, kalau ayahmu sudah meninggal, sudah putus doamu untuknya. Padahal Nabi Ibrahim masih berharap untuk masuk Islam ketika masih hidup dan diampuni ketika sudah mati. Tapi itu sudah tidak diperkenankan Allah, karena Allah tidak menghendaki dia dapat hidayah.
Nah ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Orang-orang di sekitar para nabi pun tidak semuanya masuk Islam, tidak semuanya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi juga tadi ada orang di sekeliling penjahat yang masuk Islam, yang taat. Hanya satu di antara contohnya adalah istri dari Raja Fir'aun. Itu Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun masuk Islam. Nah ini sekali lagi membaca Al-Quran dan mengandung sejarah, isinya adalah motivasi-motivasi dakwah kita, sehingga kita di dalam menyampaikan kebenaran dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman, ya, mengharapkan kebaikan-kebaikan dari pihak lain. Sebagaimana kita tetap ihdinas siratal mustaqim, tetap memohon kepada Allah jalan yang lurus. Ini juga penting. Kita jangan sombong, merasa sudah baik, sudah di jalan kebenaran, lalu kita sendiri nggak berdoa tetap istiqomah siratal mustaqim ini. Ini inspirasi dari Al-Fatihah. Nah, maka di sini saya hanya menegaskan saja apa yang terkandung dalam ayat-ayat yang disebutkan tadi, yaitu surat Al-Qasas ayat 56, kemudian surat Al-Baqarah 272. Monggo itu nanti dibaca ulang surat dan ayatnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa petunjuk yang disertai ma'unah dan taufik dari Allah itu adalah haknya. Sebagaimana dalam firman-Nya, Quran surat yang ke-6, yaitu surat Al-An'am ayat 90, yaitu ulaikal ladzina hadallah fa bihudahu muqtadih. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Ini tanda-tanda waktunya tuluk ini. Ya, itu kan mic-nya mendengung ya. Sebagaimana hidup saya ini yang sedang mendengung juga ini rapat. Jadi artinya disebutkan bahwa petunjuk yang disertai ma'unah dan taufik dari Allah itu adalah haknya. Sebagaimana Allah memilih para nabi dan rasul, mereka menjadi nabi, mereka menjadi rasul, itu ma'unah dan taufik dari Allah. Allah yang memilih, Allah yang menetapkan. Nah itu adalah termasuk hidayah ma'unah dan hidayah taufik. Jadi Allah lah yang menetapkan. Selanjutnya, adapun hidayah dalam arti menunjukkan ke jalan kebaikan dan kebenaran, serta menerangkan hasil yang akan dipetik oleh orang-orang yang menempuh jalan kebaikan dan kebenaran itu, yaitu keberuntungan dan kemenangan serta kebahagiaan. Maka hal ini Allah dengan kemurahannya memberikan dan menganugerahkannya kepada hambanya. Karena inilah Allah telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW dapat memberi petunjuk pada jalan yang benar, sebagaimana firman-Nya dalam Quran, ya, surat yang ke-42. Kita cek dulu, yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Jadi surat Asy-Syura ya, ayat 52. Itu tadi ayatnya, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta
mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Abu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi kata-kata hidayah ya, atau petunjuk yang dilakukan oleh Nabi pada umatnya itu ibaratnya bahasa pembimbing ya. Jadi bukan memberi petunjuk. Jadi secara bahasa ia memberi petunjuk, bahwa Nabi dapat memberi petunjuk. Tapi makna petunjuk di sini memberi bimbingan. Jadi secara hakikat ya, hidayah itu hanya milik Allah. Innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk itu hanya milik Allah. Tapi ada redaksi dalam Al-Quran yang katanya wa innaka latahdi, dan sesungguhnya engkau benar-benar bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Seakan kontradiksi. Satu sisi bilang petunjuk hanya milik Allah, hidayah tidak bisa diberikan kecuali karena ma'unah dan taufik Allah. Tapi kok ayat ini, yaitu surat Asy-Syura ayat 52, seakan-akan Nabi Muhammad pun bisa memberi petunjuk. Nah, terus bagaimana ini? Seakan-akan berlawanan makna. Maka dipahami kata petunjuk hidayah yang dimaksud dalam surat Asy-Syura itu artinya bimbingan. Jadi artinya Nabi bisa memberi pengarahan, bisa memberi bimbingan kepada umatnya, sehingga pada akhirnya orang yang mendapat bimbingan dan petunjuk itu paham, mengerti, sehingga Allah bukakan pintu hidayah. Lalu Allah berilah hidayah kepada mereka-mereka yang telah dapat bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Itu pun bisa kita ambil hikmahnya. Kita beri pengarahan, kita informasikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Lalu melalui informasi-informasi yang kita berikan, orang itu jadi mengerti, orang itu jadi paham. Lalu bukakan hatinya sehingga Allah beri petunjuk kepada dia. Ya, jadi kita tugasnya hanya menyampaikan. Tapi ending hasil bahwa dia kemudian masuk Islam atau mendapatkan petunjuk hidayah itu bukan karena hidayah datangnya dari kita, tapi hidayah datangnya dari Allah. Kita hanya memberi bimbingan, pengarahan, informasi saja. Nah, ini yang biar ada keseimbangan makna. Jadi satu sisi dengan tegas bahwa Nabi Muhammad tidak bisa beri petunjuk, tapi ayat yang lain Nabi Muhammad benar-benar bisa beri petunjuk. Nah, maka kedua ayat yang terkesan berlawanan, kontradiksi maknanya, yang satu bahwa hidayah ma'unah, hidayah taufik itu hanya milik Allah. Tapi kalau hidayah dalam arti bimbingan, pengarahan, mengajak kebaikan, itu bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Nah, ini yang dijadikan landasan bahwa kita tetap wajib dakwah, wajib mengajak kebaikan, sehingga umat bisa menjadi orang-orang yang baik. Jadi tugasnya tawasau bil haqqi, yaitu untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Selanjutnya ini
rasanya nggak habis-habis surat Al-Fatihah. Pengennya cepat selesai, tapi nggak selesai-selesai, keburu suruk lagi. Demikianlah yang dimaksud dengan hidayah. Adapun jalan yang lurus adalah yang menyampaikan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yang meliputi akidah, hukum, sopan santun, budi pekerti, dan syariat agama, seperti pengetahuan yang betul tentang Allah, kenabian, keadaan seluruh alam, seluk-beluk masyarakat. Semua ini dinamakan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, karena ada persamaannya dengan jalan yang biasa dipakai untuk lalu lintas. Sebab masing-masing jalan tersebut merupakan alat yang menyampaikan kepada tujuan. Hanya saja perjalanan melalui Shiratal Mustaqim adalah perjalanan maknawi, abstrak, tidak terwujud, tidak terbentuk, yang menyampaikan kepada tujuan akhir yang dituju manusia, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedang perjalanan yang melalui jalan biasa yang dipakai untuk lalu lintas adalah perjalanan yang nyata yang menyampaikan manusia kepada tujuan yang lain pula. Allah mengajarkan kita agar meminta petunjuk kepadanya, agar Dia menjadi penolong kita di dalam mengendalikan hawa nafsu dan keinginan-keinginan kita. Sesudah kita sendiri berusaha dengan segala kekuatan memahami hukum-hukumnya, agamanya, dan kita wajibkan kepada kita, pada diri kita sendiri, untuk menetapi garis-garis yang telah dibentangkan agama, agar berhasil mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita mendapatkan jalan yang lurus, istiqomah, bahagia fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ternyata belum selesai surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, tetap semangat untuk menuntaskannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.